berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Aldi, Iqbal, Ainun. Oke, Ibu sudah mengabsen kehadiran kalian. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tadi pagi membantu ibunya di rumah? Cum. Oke, terima kasih. Terus siapa yang menyiapkan sarapan tadi pagi-pagi sendiri? Oke, keren, bagus ya. Di sini sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prosedur. Coba Ainun, bagaimana? Tahu tidak apa yang dimaksud prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu seperti membuat makanan, membuat kerajinan, atau menggunakan alat tertentu. Oke, Ibu terima kasih untuk Ainun. Yang dimaksud dengan teks prosedur itu adalah langkah-langkah cara untuk membuat sesuatu. Sesuatu itu bisa produk dari makanan, terus dari kerajinan tangan dan lain-lain. Mengapa kalian disuruh untuk mengetahui tentang sebuah prosedur? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu? Oke, Ibu akan lanjutkan. Kalian belajar teks prosedur itu untuk mengetahui bagaimana cara membuat suatu produk. Misalkan, contohnya, nih di sini udah Ibu saya tulis. Dari teks prosedur cara membuat mie instan ya. Di situ ada alat dan bahan, terus ada langkah-langkah. Bagaimana cara untuk membuat mie instan? Yang harus terlebih dahulu disiapkan yaitu adalah alat dan bahan. Di antaranya ada mie rebus, terus ada air, ada panci, ada telur, ada sendok. Terus langkah-langkahnya di situ ya. 1. Rebus air dalam panci hingga mendidih, hingga mie bisa disajikan dengan sempurna. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan ciri-ciri teks prosedur, menyusun teks prosedur dengan struktur yang tepat, menyampaikan prosedur secara lisan maupun tulisan dengan jelas dan runtut ya. Terus di sini kita akan belajar membaca sebuah teks prosedur. Siapa membaca tentang teks prosedur? Mari kita mengidentifikasi bagaimana teks ini bisa dilakukan. Di antaranya ada apa saja? Ada judul. Cara mengidentifikasi teks prosedur di antaranya ada judul, terus ada tujuan, ada alat dan bahan, terus dan langkah-langkah. Coba siapa yang bisa menunjukkan langkah-langkah dari teks prosedur cara membuat mie instan? Nabila, coba. Sesudah mengidentifikasi, kalian akan disuruh dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Kita akan berdiskusi dan bertanya jawab. So, silakan kalian bikin kelompok 1 sampai 4 orang. So, bikin kelompok. Sekarang kalian ditugaskan oleh Ibu untuk membuat sebuah teks prosedur. Waktunya 5 sampai 10 menit saja. Oke, sudah ya? Silakan disimpan alat tulisnya. Coba praktekkan 1 kelompok saja ya yang menganalisis sebuah teks prosedur. Silakan Nabila dibaca hasil kerja kelompoknya. Nabila, berdiri Nabila. Jangan bicara. Terima kasih Nabila, bagus sekali ya atas presentasinya. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kalian lebih paham ya belajar tentang teks prosedur, bagaimana kita akan melakukan atau membuat sebuah produk dengan cara-cara tertentu. Sekarang Ibu akan bertanya ya tentang materi teks prosedur yang kalian sudah baca. Apa yang terjadi jika bumbu dimasukkan sebelum mie matang? Coba Selfie dijawab, berdiri Selfie. Bisa ditambahkan topping seperti telur, sayuran, atau dibikin daun nasi dimakan. Bisa juga dibuat dengan irisan cabai atau daun bawang. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, Samsul, bagaimana? Apa yang terjadi jika bumbu dimasukkan sebelum mie matang? Samsul,
konsumsi bisa berubah, jadi terlalu asin atau kurang merata karena bumbu itu terlalu saat direbus. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita bersama-sama bisa menyebutkan kembali struktur teks prosedur. Di antaranya ada apa saja struktur teks prosedur, yaitu ada tujuan, ada alat dan bahan, terus ada latar belakang. Nah, bagus sekali ya. Setelah kalian menyebutkan teks prosedur dan contoh cara kerja tindakan yang digunakan, itu menunjukkan bahwa kalian sudah memahami dengan baik bagaimana teks prosedur disusun ya. Kalian sudah bagus ya, sudah bisa memahami. Jangan berhenti di sini ya untuk belajar dan bertanya untuk menganalisis sebuah teks ya, karena kemampuan kalian dan berpikir kritis sangat berguna dalam pelajaran dan kehidupan sehari-hari ya. Untuk tugas minggu depan, kalian ditugaskan untuk membuat sebuah teks prosedur dengan tema masing-masing ya, yang bebas. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu dapat bermanfaat ya. Iya, Bu. Ya.